siang, sore, malam kawan-kawan semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan antropologi ekologi, yaitu salah satu cabang atau bagian dari studi antropologi yang memusatkan perhatian, memusatkan analisisnya pada hubungan manusia dengan alam. Antropologi ekologi secara historis adalah respon para antropolog terhadap pandangan masyarakat, pandangan masyarakat dan masyarakat umum dan masyarakat akademik yang Eropa sentris, yang meninjau kehidupan manusia sebagai gejala evolusi yang unilinear, bahwa dianggap masyarakat manusia di dunia ini berkembang mengikuti tahap-tahap evolusi satu garis. Satu garis dari tahap yang rendah ke tahap yang tinggi, terus seperti itu. Dan jika orang Eropa, orang Amerika ini melihat bangsa lain yang berbeda dengan diri mereka dan dianggap aneh atau kurang maju seperti mereka, mereka menganggap bangsa tersebut tahapan evolusinya lebih rendah daripada masyarakat Eropa Amerika. Antropologi ekologi merupakan respon terhadap pandangan seperti ini, bahwa kebudayaan manusia, bahwa manusia bukanlah produk dari proses evolusi kebudayaan yang satu garis. Keberagaman kebudayaan tidak bisa diterangkan oleh perbedaan tahap-tahap evolusi di mana masa tersebut berada. Keragaman kebudayaan dalam perspektif para ahli antropologi ekologi dicoba untuk diterangkan melalui peninjauan terhadap relasi antara masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, antropologi ekologi juga merupakan respon terhadap pandangan Eropa sentris yang berbasis pada konsep-konsep perjanjian lama yang meninjau manusia dan alam sebagai dua gejala yang terpisah. Kitab Genesis, kitab Kejadian, menceritakan bagaimana alam diciptakan pertama kali. Baru kemudian manusia diciptakan. Dan dalam hubungan manusia dengan alam ini, kitab Genesis menyatakan bahwa manusia menduduki jabatan atau memegang peran sebagai penguasa, sebagai wakil penguasa alam, sebagai wakil Tuhan yang menguasai alam, yang mengatur alam, wakil Tuhan di muka bumi. Nah, para ahli antropologi ekologi melihat bahwa manusia dan alam itu bukan dua gejala yang terpisah. Pada level struktur tertentu, manusia dan alam bisa dilihat sebagai dua gejala yang berbeda. Manusia tidak sama dengan alam, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Saya sampaikan pada level struktur tertentu, karena pada level struktur yang lain manusia dan alam itu adalah gejala yang sama. Hal ini terjadi pada level fisiologis manusia. Fisik manusia adalah gejala alam. Manusia tubuhnya terdiri dari mineral, terdiri dari bahan-bahan mineral sama seperti bahan alam yang lain. Basis bangunan
basis sel manusia itu adalah asam, sama seperti asam dan karbon, sama seperti unsur alam yang lain. Unsur-unsur fisik manusia ini juga tidak berbeda dengan unsur-unsur fisik makhluk hidup yang lain. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, dan sebagainya. Pada level ini, manusia dan alam itu memang tidak bisa dibedakan. Namun pada level struktur sosial dan struktur kebudayaan, manusia dan alam adalah dua hal yang terpisah. Dua hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Perdebatan di kalangan para ahli kemudian adalah bagaimana sifat relasi dan bagaimana dinamika yang berlangsung di dalam hubungan antara alam dan manusia. Perdebatan panjang 160 tahun atau lebih, sejak zaman antropologi awal, antropologi klasik, E.B. Taylor dan Louis Henry Morgan, hingga saat ini masih terus membicarakan tentang bagaimana sifat relasi dan dinamika manusia dan alam. Dan perdebatan inilah yang akan kita review di dalam kuliah antropologi ekologi. Pandangan awal para ahli etnologi, antropolog, dan geografi kemanusiaan klasik. Klasik itu maksudnya adalah pada abad ke-17, 18, 19, setelah masa Renaissance, di mana para pemikir itu mulai berpikir secara rasional, mencoba menerangkan gejala-gejala kehidupan kemanusiaan bukan sebagai semata-mata produk kehendak ketuhanan dan mengikuti cara-cara atau konsep-konsep gereja, tetapi menerangkan kehidupan sosial dari sudut pandang gejala-gejala sosial. Ini pada masa setelah Renaissance, para ahli ini kemudian ada yang mulai beranggapan bahwa dalam hubungan manusia dan alam, manusia ini ada di bawah dominasi struktur alam. Para ahli klasik abad 17, 18, 19 ini banyak beranggapan bahwa kehidupan lingkungan suatu masyarakat, suatu negeri berperan membentuk watak, membentuk adat istiadat, membentuk kebudayaan masyarakat yang menempati lingkungan tersebut. Ada kebudayaan pesisir, kan? Salah satu contohnya yang masih tersisa sekarang, ada kebudayaan pesisir, kebudayaan orang gunung, ada kebudayaan orang padang pasir, kebudayaan orang hutan tropis. Ini adalah salah satu sisa-sisa dari cara-cara berpikir yang melihat bahwa kebudayaan manusia itu ada di bawah determinasi alam. Louis Henry Morgan sebagai contoh menguraikan bagaimana keragaman kebudayaan manusia ini sebagai produk evolusi unilinear, di mana manusia, kebudayaan manusia bisa dibedakan menurut corak lingkungan dan cara kehidupan sesuai dengan lingkungan tersebut. Henry Morgan menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang dari tahap liar dan naik berburu meramu, naik lagi bertani, dan kemudian masuk masa industri. Kehidupan berburu meramu, tahap liar dan bertani ini berhubungan dengan kondisi lingkungan di mana masyarakat tersebut hidup. Orang padang rumput, kebudayaan berburu meramu ada di lingkungan padang rumput. Kehidupan menggembala juga ada di lingkungan padang rumput. Orang Inuit yang hidup di wilayah Kutub Utara mengembangkan kebudayaan yang dibangun di atas
subsistensi berburu satwa laut. Orang di gurun Kalahari hidup dari berburu satwa gurun. Orang tropis ya, di wilayah yang subur hidup sebagai petani. Jika kita amati ya, pandangan Thomas Robert Malthus tentang dinamika populasi manusia juga cenderung atau sudah sangat environmental deterministik, ya, bahwa populasi manusia ini pertumbuhannya berkorelasi dengan pertumbuhan produksi pangan. Pandangan ini tentu saja tidak akurat, gesek, mengsle. Karena tidak cukup untuk menjelaskan fakta bahwa di wilayah tropis ada masyarakat pemburu dan peramu yang hidup bergantian. Penjelasan determinisme lingkungan ini tidak menjelaskan, tidak bisa menerangkan bagaimana di wilayah padang rumput yang kurang subur atau di sepanjang Sungai Efrat, Tigris, Nil, Gangga dan Huanghu justru menjadi tempat pusat pertumbuhan peradaban di zaman kuno. Mestinya karena itu padang rumput ya tempat tinggal orang berburu meramu saja atau pemburu padang rumput atau maksimum gembala. Tetapi penelitian para ahli arkeologi dan sejarah, ya, fakta-fakta arkeologis dan fakta sejarah menunjukkan justru di wilayah padang rumput tepi sungai inilah peradaban maju manusia lahir. Pandangan determinisme lingkungan ini mengundang respon, yaitu pendekatan yang lebih maju lagi, lebih baru lagi, yang dikenal dengan istilah geographic possibilism. Pengamatan para ahli selanjutnya menemukan bahwa kebudayaan manusia itu punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi manusia itu tidak hanya diatur oleh lingkungan, tapi manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan satu lingkungan yang sama itu bisa menjadi habitat bagi kebudayaan, menjadi dua kemudian atau lebih dengan corak yang berbeda. Para ahli antropologi klasik, paham bahwa alam dan manusia memang berhubungan. Namun alam bukan faktor penentu yang ketat. Bahwa lingkungan A pasti akan menghasilkan kebudayaan A aksen. Ya. Lingkungan B akan menghasilkan kebudayaan B aksen. Lingkungan C menghasilkan kebudayaan C aksen dan seterusnya. Tidak seperti itu. Lingkungan A bisa menghasilkan kebudayaan A aksen, A pangkat 2, A pangkat 3, A minus, A plus. Demikian dengan lingkungan yang lain. Jadi satu lingkungan yang sama bisa menghasilkan, bisa menjadi habitat bagi lebih dari satu corak, lebih dari satu kebudayaan dengan corak yang berbeda. Para ahli ini meninjau bahwa lingkungan merupakan faktor pemberi peluang sekaligus juga pembatas. Sebagai contoh, pembatasnya dulu ya, yang paling gampang. Di dalam lingkungan gurun misalnya sebagai contoh lingkungan masyarakat gurun. Ya tidak mungkin kalau masyarakat lingkungan gurun itu mau bikin rumah es kayak di Eskimo gitu kan, kayak di Inuit, karena esnya tidak ada. Di lingkungan gurun es, di lingkungan padang es di Arktik sana, di Utara sana, akan susah atau tidak mungkin bagi masyarakat untuk membangun rumah dari kayu karena kayunya tidak ada. Rumah joglo gitu, bikin rumah joglo di
kutub sana, ya tidak mungkin. Pertama, kayunya tidak ada, yang kedua ya dingin. Karena salah satu fungsi rumah adalah untuk melindungi manusia dari tekanan-tekanan lingkungan. Jadi lingkungan ini membatasi. Dalam lingkungan yang tidak menghasilkan ikan, misalnya masyarakat Kalahari yang tinggal di gurun, maka ya tidak mungkin masyarakat ini mengembangkan kebudayaan makanan yang berbasis pada ikan, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan atau wilayah pesisir. Budaya makanan masyarakat Kalahari adalah budaya makanan berburu binatang atau satwa gurun. Sementara budaya makanan masyarakat pantai, masyarakat pesisir dan pulau kecil akan banyak berpengaruh dengan produk-produk dari hasil menangkap ikan di laut. Lingkungan membatasi. Namun lingkungan juga memberi peluang bahwa dalam satu kebudayaan yang sama, dalam satu lingkungan yang sama, kebudayaan itu dua yang berbeda bisa berkembang. Nanti akan kita lihat contohnya. Pendekatan posibilisme lingkungan ini adalah proses interaktif antara kebudayaan dan alam. Pilihan yang disediakan oleh alam, oleh lingkungan bisa saja dibatasi oleh kapasitas kebudayaan. Kapasitas kebudayaan. Dan kapasitas kebudayaan ini terus berkembang. Di Jawa misalnya, pada saat kapasitas kebudayaannya itu baru pada tingkat pertanian, maka yang berkembang di sini ya kebudayaan masyarakat petani. Namun ketika kapasitas kebudayaan meningkat, ada teknologi yang memadai, ada kapital yang memadai, di Jawa bisa berkembang kebudayaan industri. Kita menyaksikan sekarang bagaimana Jawa ini sudah bukan lagi semata-mata negeri pertanian, tetapi juga negeri pertanian yang berdampingan dengan industri. Bahkan pelan-pelan sepertinya peran industri menggeser peran pertanian. Dalam pandangan posibilisme ini, keadaan alam memberikan peluang bagi kebudayaan untuk berkembang dan mengalami diversifikasi percabangan sesuai dengan kapasitas kebudayaan. Pada gilirannya, setiap bentuk kebudayaan juga akan memberikan perlakuan balik kepada alam yang mengubah keadaan alam. Para ahli antropologi Amerika awal abad ke-20 seperti Clark Whistler dan Alfred Huber merupakan contoh pengikut pandangan teoretik. Salah satu contoh yang bisa kita tampilkan untuk melihat ini pandangan geografik posibilisme ini adalah misalnya nih ya, contoh yang masyarakat Mesir. Di Mesir yang lingkungannya itu kurang lebihnya sama selama 1-2 milenial tidak berubah, lingkungan kering semi gurun, lingkungan kering gurun yang dialiri oleh padang oleh Sungai Nil, sekarang itu bisa tumbuh, bisa berkembang, berbagai kebudayaan dengan corak yang berbeda secara bersama-sama. Pada zaman kuno, ketika teknologi film belum ditemukan, orangnya masih sebagian masih bertani secara terbatas, di Mesir ya tidak bisa berkembang kebudayaan membuat film. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi film, adanya ekonomi yang melimpah, adanya pendidikan perfilman yang ada ide-ide artistik yang baru, kita menyaksikan bagaimana di Mesir juga berkembang industri film yang semacam Hollywood di Amerika atau Bollywood di India. Ada industri film.
membuat film sendiri, ada bintang filmnya, ada studionya. Pada saat yang sama di Mesir juga masih hidup ekonomi turisme yang berbasis pada penggunaan pemanfaatan artefak-artefak arkeologis dari zaman kuno, piramida dan sebagainya. Juga turisme yang berkembang dengan memanfaatkan keindahan alam Sungai Nil. Pada saat yang sama kita menyaksikan sebagian masyarakat Mesir masih hidup sebagai petani, dari kaum Felahi. Di situ di Mesir kita juga menyaksikan ada peradaban industri yang mulai tumbuh dan peradaban pengetahuan yang pada masa lalu sempat berkembang pesat. Kalian bisa menyaksikan keragaman kebudayaan di Mesir melalui tampilan di YouTube. Keragaman itu bisa menjadi contoh, menjadi ilustrasi bagaimana dalam satu lingkungan yang sama bisa berkembang lebih dari satu corak kebudayaan yang berbeda. Dan satu corak budaya dengan corak budaya yang lain itu hubungannya bisa saling mengisi. Ya. Tradisi dan tradisi yang lain bisa saling mengisi, komplementer, atau industri film menciptakan hiburan bagi kaum petani, pariwisata menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para petani dan juga menjadi penggerak industri. Pasar menjadi fasilitas berbagai sektor untuk saling berhubungan. Kalian bisa melihat ilustrasi-ilustrasi tersebut di dalam YouTube. Terima kasih.